melawai. Di sini kita ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Terus yang kedua adalah terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus yang ketiga adalah terkait dengan RUU Minerba. RUU Minerba ini kita melihat ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang. Lalu yang selanjutnya adalah kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan. Dan yang kelima adalah terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tendik dapat dicairkan dengan semana semestinya, seperti itu. Kalau boleh tahu ini nantinya akan difokuskan atau dipusatkan kemana nanti? Oke. Masa teman-teman UI kita akan bergabung dengan masa nasional nanti bersama BEM seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan masa ini di sana negara. Apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di patung kuda. Kalau tadi makan gizi gratis, apa yang dianggap tidak tepat oleh teman-teman mahasiswa? Oke, apa yang kita anggap tidak tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini? Seperti yang kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini memiliki tujuan, salah satunya adalah terkait dengan stunting dan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan IQ dari anak-anak yang ada seperti itu. Tapi kita melihat bahwa dalam perjalanannya banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal ada terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat, lalu terkait dengan banyak ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan dan seperti itu terkait dengan makan bergizi gratis. Adanya efisiensi di anggaran kementerian, apakah berpengaruh sama UI sendiri? Oke, terkait dengan efisiensi anggaran ini 3-4 hari yang lalu kita menerima kabar yang cukup sedih mungkin untuk teman-teman mahasiswa sendiri, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan. Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600.000 mahasiswa yang ada di Indonesia terancam, 600.000 mahasiswa penerima KIPK di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Jadi seperti itu. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.